siapa yang akhir hayatnya, akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat itu yang terakhir dan tidak ada kalimat yang lain, kalimat itu disampaikan tembus di dalam dada dan hatinya, lalu kemudian orang itu wafat, tidak ada lain tempatnya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkandung maksud para mitra Suara Giri FM bahwa sepanjang kehidupan kita itu masih sangat memungkinkan akidah ini tergoyahkan oleh situasi dan kondisi, oleh cara pandang, cara pengetahuan, keadaan dan sebagainya, yang memungkinkan seseorang itu akan dijerumuskan akidahnya melenceng dari apa yang pernah dibawa oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kebenaran yang Suara Giri FM. Suara Giri FM. Kebenaran yang kedua adalah kebenaran yang menyangkut tentang pemahaman kita terhadap akidah itu sendiri. Tentang kebenaran yang menyangkut pemahaman akidah ini, kita kelompokkan dalam dua hal. Yang pertama adalah sidqun ma'nawiyun. Jadi membenarkan konten, isi, ya, membenarkan isi dari akidah secara logis, ya, membenarkan isinya. Jadi orang syahadat itu membenarkan. Jadi karena kebenaran itu begini, para mitra Suara Giri, membenarkan dalam hati itu ada yang membenarkan tanpa ada pertimbangan-pertimbangan, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan pengetahuan. Misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dijuluki oleh Rasulullah As-Siddiq, membenarkan itu karena apa saja yang disampaikan oleh baginda Nabi itu adalah sesuatu yang benar, apapun itu, termasuk ketika membenarkan Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika banyak orang yang ragu pada saat itu, sahabat banyak yang ragu terhadap berita Isra Mi'raj yang dibawa oleh baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar itu tampil ke depan. Kalau yang menyampaikan, kalau yang menginformasikan berita itu, kalau keluar dari bibir manis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti benar, tidak mungkin salah. Begitu para mitra Suara Giri. Jadi tidak pakai pertimbangan logika. Sementara orang-orang yang lain, sahabat-sahabat yang lain itu sempat ragu. Mengapa? Karena dia merasa menguji dengan logika dan berpikirnya. Lah iya, masa mungkin Muhammad itu, ya, Isra Mi'raj itu bagi sahabat yang masih menggunakan logikanya. Habis Isya berada di Masjidil Haram, di dekatnya Ka'bah. Lalu kemudian dia dibawa ke Palestina. Ya, Palestina itu jaraknya dengan Mekah itu lebih jauh, Mekah ke Palestina daripada Mekah ke Madinah. Jadi lebih jauh lebih panjang itu jaraknya itu. Itu ditempuh nggak sampai semalam. Padahal saat itu belum ada kendaraan yang canggih. Hanya paling-paling unta, kuda paling notok. Itu kalau berjalan kaki itu sekian bulan, berbulan-bulan. Ya, mereka menguji dengan otak dan logikanya. Kemudian belum lagi naik ke langit pertama. Di mana itu langit pertama? Langit ke-7, subhanallah. Itu nggak gaduk logikanya. Sehingga sesungguhnya di sisi yang lain bisa kita pahami kalau mereka kemudian ragu karena logikanya tidak nyambung. Tapi tidak hanya demikian terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pokoknya ini kalau yang ngomong Muhammad pasti benar. Nah ini, itu adalah kebenaran
Bighairi qayyidin, tanpa qayyid, ya, tanpa ada keterangan logika. Begitu. Nah, ini sekarang ini yang kita bahas adalah secara konten itu sidqun maknawiyun, membenarkan syariat agama ini, membenarkan akidah Islamiyah ini, atau membenarkan konten agama ini secara maknawi. Artinya secara maknawi itu adalah teruji secara logis. Kita membenarkan Islam itu karena memang logika kita ya menyampaikan bahwa ternyata banyak ajaran Islam itu, dan semua ajaran Islam itu adalah masuk di akal. Ajaran Islam itu rasional, ajaran Islam itu masuk di akal. Ya ini, sehingga kemudian orang-orang tertentu itu merasakan kebenaran Islam itu dengan menguji secara logikanya. Banyak kalau kita perhitungkan, kalau kita angan-angan, ya, materi-materi di dalam Al-Quran yang ternyata menunjukkan logikanya sangat luar biasa, rasional sekali. Misalnya, firman Allah yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa rahasianya? Kok kemudian yang diturunkan oleh Allah itu kalimat Iqra? Bacalah. Bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu. Subhanallah. Ini diangan-angan oleh orang-orang yang ahli logika, oleh orang-orang yang rasional, atau sebut saja rasionalis. Mengangan-angan. Subhanallah. Islam itu luar biasa. Karena memang untuk bisa menguasai dunia ini ya harus dengan pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah muaranya ada pada dia mau membaca atau tidak. Nah, membaca ini dimaknai dengan pengertian yang sangat universal, yang sangat luas. Bisa membaca dengan lisan, bisa membaca dengan mata, bisa membaca dengan telinga, bisa membaca dengan logika, berpikir dan analisa, segala macam. Sehingga kemudian ini menjadi sangat logis. Orang kemudian memahami Islam itu sesuatu yang benar karena logika berpikirnya masuk akal, rasional sekali. Ini yang dimaksudkan dengan bahwa agama ini adalah sesuatu yang benar secara maknawiyah. Contoh yang lain misalnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini sebuah dalil yang sangat populer. Saya ini, kata Nabi, innama bu'istu, angin bestine dan utus supaya ingsun, Kanjeng Nabi nang donya niki liutammima makarimal akhlak. Krana kanggo nyempurnakno akhlak sing mulya. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pakai di depannya itu ada adatul hasr. Innama itu ada maknanya kalau di dalam ilmu balaghah itu adalah adatul hasr. Adatul hasr itu yang mempunyai makna menyingkat makna. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia dimaknai hanyalah, saya ini diutus tidak untuk yang lain, hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Para mitra suara Giri FM dimanapun Anda berada, bagi orang-orang yang ahli berpikir, ini sesuatu yang sangat menarik. Apa maknanya? Nabi itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini adalah sesuatu yang menjadi, kalau dalam komputer itu mungkin motherboardnya atau memori pentingnya, sesuatu yang sangat penting dalam perangkat komputer itu. Akhlak itu menyangkut sesuatu yang sangat strategis dalam kehidupan manusia. Betapa banyak orang itu yang meraih kesuksesan karena akhlak. Betapa pula orang yang gagal dalam hidupnya, sukses dalam pengertian luas, gagal dalam pengertian yang luas, karena disebabkan oleh faktor akhlakul karimahnya atau akhlak seseorang itu. Nah, akhlak ini bisa akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul,
akhlak kepada keluarga, akhlak kepada orang lain, dan segala macamnya. Maka sesungguhnya kalau kita kepingin sukses dalam kehidupan itu adalah, kata kuncinya adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Subhanallah. Rasulullah menyampaikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, memiliki makna filosofi yang sangat mendalam. Para mitra Suara Giri FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua itu tadi, dalil-dalil itu kalau kita mau menganalisa, mau mencermati dalil-dalil dalam Al-Qur'an, dalil-dalil di dalam hadis-hadisnya Nabi, itu adalah sesungguhnya uji materi, ya, uji materi yang sangat tepat di dalam rangka untuk kita memastikan agama yang kita anut ini adalah agama yang benar, yang diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini pernah juga saya sampaikan bahwa Islam kita ini rata-rata karena diwarisi oleh orang tua kita semuanya. Kita menjadi Islam itu karena memang sejak awal, sejak lahir kita ini diadhani oleh orang tua kita. Itu artinya bahwa orang tua kita sudah menitahkan kita ini menjadi seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, menjadi orang mukmin dan muslim. Tapi sebagai orang yang berakal, seiring dengan perkembangan usia, seiring dengan perjalanan pendidikan kita, kita tidak boleh membiarkan Islam ini hanya sekedar kita ini katakanlah hanya cukup, ya, hanya menerima yang kita dapatkan dari orang tua kita. Tapi kita sebagai orang yang berpendidikan, kita harus melanjutkan ini. Apakah warisan yang diberikan oleh orang tua kita itu adalah warisan yang benar atau tidak? Maka mempelajari agama ini, belajar tentang Islam ini menjadi sesuatu yang penting, sehingga kemudian kita akan menemukan kebenaran-kebenaran secara maknawiyah. Sesungguhnya itu syahadat yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang benar. Jadi tidak hanya syahadat yang kita ucapkan tanpa konten, tanpa makna. Setelah kita betul-betul menyadari bahwa Islam ini adalah sesuatu yang benar, saya benar-benar bersaksi bahwa Allah itu Tuhan saya, Muhammad itu adalah Rasul saya. Kesaksian yang benar seperti itu didapatkan setelah dia menemukan nilai-nilai kebenaran secara logis, secara rasional yang dia dapatkan di dalam rangka mempelajari agama ini dalam perkembangan berikutnya. Itu adalah kebenaran konten yang pertama. Kebenaran konten yang kedua, para mitra Suara Giri FM dimanapun Anda berada, yaitu hakun hakikiyun, kebenaran hakikat, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang memang sesuatu yang sangat mendalam. Ini kalau kita baca di dalam ilmu kalam itu ada yang dalam bahasa asingnya itu futural realistik, begitu. Jadi kebenaran untuk kehidupan masa depan yang betul-betul real. Kalau tadi itu saya baca di dalam buku ilmu kalam itu sidqun ma'nawiyun, itu istilah asingnya adalah logis substantif, begitu. Benar substansinya, kontennya benar secara logika, teruji secara logika, teruji secara rasio akal manusia. Nah, kalau ini hakun hakikiyun itu adalah futural realistik, kebenaran kedepannya itu memang real, nyata. Ini kalau kita dapatkan dalam istilah agama itu namanya persoalan-persoalan yang sam'iyat. Para mitra Suara Giri FM yang saya muliakan, tentang kebenaran ini kita seringkali mendengar dan mendapatkan berita-berita di dalam Al-Quran, sesuatu yang memang belum bisa kita uji secara logis. Jadi ada saatnya berita agama itu yang logis dan empirik
ya, teruji secara langsung, ya, bisa kita buktikan, kita renungkan kebenarannya. Ada kebenaran agama itu yang memang harus paten, kita yakini, sam'iyat atau futural realistik. Jadi realnya itu, masa depannya itu memang benar adanya. Hakun hakikiyun, kebenaran yang hakiki. Misalnya kita mendengarkan berita tentang alam barzah, kita mendengarkan berita tentang mahsyar, kita mendengarkan berita tentang hisab dan mizan, kita mendengarkan berita tentang sirat, kita dengarkan berita tentang surga, tentang neraka. Itu sesuatu yang sekarang memang belum bisa diuji secara material karena futural realistik, ya, karena kebenarannya adalah kebenaran masa depan. Ini yang harus kita cerna dengan kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki. Maka ada saatnya di mana kebenaran Islam itu kita terima mentah-mentah, yaitu kebenaran yang hakun hakikiyun ini, kebenaran yang memang betul-betul tidak bisa ditawar-tawar lagi, sesuatu yang akal kita tidak mampu untuk mencernanya. Alam barzah itu di logika bagaimanapun kita belum mampu untuk melogikanya, ya. Kemudian mahsyar itu bagaimana logikanya? Tidak bisa, belum bisa kita menjangkau ke sana. Kemudian hisab dan mizan itu kebenaran, tapi kebenaran yang kita tidak mampu untuk menguji secara logis dan material, ya. Sirat itu kebenaran yang tidak bisa kita uji, belum bisa kita uji, karena memang itu adalah masalah sam'iyat atau futural realistik tadi itu. Kemudian kebenaran surga dan neraka itu kita yakini secara paten, secara bulat, bi ghairi qayyidin, dengan tanpa qayyid, ya. Seperti siapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi itu. Tapi para mitra Suara Giri FM ada sedikit yang berbeda. Kalau berita Isra Mi'raj tadi itu memang para sahabat yang lain logikanya belum nyambung. Bukan tidak nyambung, belum nyambung. Karena kebenaran Isra Mi'raj itu dalam perkembangan sains dan teknologi itu menjadi terbuka. Kebenaran Isra Mi'raj itu terbuka. Nah, pada saat itu sahabat belum menemukan logikanya. Tapi Sayyidina Abu Bakar sudah langsung paten saat itu. Nah, di mana logikanya Isra Mi'raj itu? Apakah Isra Mi'raj itu tercerna dalam logika berpikir dalam sistem ilmu modern saat ini? Para mitra Suara Giri FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj itu adalah di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, dan seterusnya ayatnya. Jadi maha suci Allah yang memperjalankan. Ya, kalimatnya itu asra. Asra itu memperjalankan, yaitu pasif, tidak aktif. Artinya bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terima diam, terima pasif. Yang kerja itu adalah Allah melalui malaikat. Para ahli sains menyampaikan bahwa Muhammad saat itu yang jenisnya adalah material manusia, ya, material terdiri dari materi, itu disenyawakan dengan jenisnya malaikat. Yang malaikat itu adalah terbuat dari cahaya. Subhanallah. Para mitra Suara Giri FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini belum ada teknologi yang ditemukan di dalam kecanggihan teknologi manusia saat ini. Belum ada satupun transmisi atau alat transportasi atau alat transmisi yang menggunakan nur cahaya. Sekarang ini alat transmisi kita itu masih menggunakan di level gelombang. Radio ini disiarkan melalui gelombang. HP kita yang cepat itu, subhanallah kecanggihan teknologi itu, yang cepat itu transmisinya melalui gelombang. Sinyal yang kita terima dari satelit, ya,
di HP kita itu melalui gelombang. Belum sampai ada satu teknologi yang yang menemukan ada transmisi atau penemuan alat penyampai itu data itu menggunakan cahaya, itu belum ada. Subhanallah. Lah Muhammad saat itu ya, Rasulullah, Rasul kita ini diperjalankan, disenyawakan oleh Allah dengan nur atau dengan cahaya, karena jenisnya malaikat itu adalah cahaya. Sementara cahaya itu mempunyai kecepatan, daya jelajahnya, speednya itu jauh melebihi dari kecepatan gelombang yang ada saat ini. Padahal kita bisa membayangkan, para mitra Suara Giri, suara saya ini bisa ditangkap di radio-radio ya, dimanapun Anda berada, para mitra Suara Giri, di Malang, di Probolinggo ya, kemudian di Pasuruan, termasuk di Surabaya dan sekitarnya, itu menggunakan gelombang. Subhanallah, secepat ini. Belum lagi kalau misalnya menggunakan transmisi cahaya, itu seperti apa, dan belum ditemukan teknologi seperti itu. Nah, Rasulullah itu menggunakan transmisi cahaya karena disenyawakan dengan nur atau cahaya para malaikat itu. Subhanallah. Makanya ayatnya diungkapkan dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Para mitra Suara Giri FM yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kemudian para sahabat yang saat itu tengah ragu ketika mendengarkan berita Isra Mi'rajnya Nabi, itu karena pada saat itu memang belum ditemukan alat-alat transmisi, alat-alat kecanggihan teknologi belum ditemukan. Radio saja belum ada, apalagi HP belum ditemukan. Ya. Sekarang ini aja sudah canggih, ditemukan semuanya, tapi masih menggunakan transmisi gelombang tadi itu. Nah, Abu Bakar dengan hatinya yang besar pada saat itu, dengan imannya yang kuat, sudah mengucapkan engkau benar wahai Muhammad, sehingga dijuluki dengan Abu Bakar As-Siddiq. Para mitra Suara Giri FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan alam barzah? Bagaimana dengan mahsyar? Bagaimana dengan hisab? Dengan mizan, sirat, bahkan surga dan neraka? Ini adalah sesuatu yang berbeda dengan konsep Isra Mi'raj tadi itu. Kalau konsep Isra Mi'raj itu adalah memang ya logis, karena bisa terukur masih di dunia ini. Jadi masih terukur di dunia ini. Transmisi lewat cahaya ya masih di dunia ini. Tapi ini beda alam. Kalau menurut bukunya Pak Profesor Agus Mustafa, ini beda dimensi. Alam barzah ketika orang yang sudah wafat itu adalah berada di dimensi yang lain, tidak di dimensi kita ini. Bagaimana dengan orang-orang yang ahli surga, sudah berada di dimensi yang jauh dari kita. Nah, sehingga tidak mungkin, atau barangkali ya tidak mungkin dijangkau dengan ilmu pengetahuan secara empirik. Maka disinilah kemudian ya kebenaran mutlak yang harus kita terima. Sehingga yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa iman itu ada faktor hidayah itu. Inilah wilayah hidayah, wilayah petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuka seseorang untuk dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kebenaran yang masuk dalam kategori pembahasan kita tadi itu. Sehingga kita kembali kepada konteksnya awal tadi itu, disampaikan bahwa Islam itu adalah al-iqraru bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan. Yang lisan itu mengucapkan tidak asal lisan mengucapkan saja, tapi didorong dengan sistem otak, dengan sistem hati yang telah membenarkan. Sehingga kalimat berikutnya wattasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hatinya. Ya, membenarkan apa? Keterangan kita yang panjang tadi itu. Membenarkan bahwa akidah ini mutawatir dari Rasulullah, dari Allah, sehingga tidak melenceng sampai kapanpun.
kebenaran secara konten, yaitu kebenaran sidqun ma'nawiyun, kebenaran yang logis substantif, ya, dalam bahasa ilmu kalam itu kebenaran yang teruji secara logis, materinya teruji secara logis Islam itu, sehingga tidak ada berita-berita yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sepanjang dia masuk dalam wilayah empirik dan ada uji materialnya, maka berita-berita itu benar adanya. Tapi ada juga kebenaran-kebenaran yang tidak mungkin bisa kita uji secara material, yaitu kebenaran-kebenaran yang menjangkau di dimensi yang berbeda, yaitu alam barzah, mahsyar, termasuk surga dan neraka dan lain sebagainya. Subhanallah. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Para mitra Suara Giri FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kemudian, karena ada ruangan di mana memahami Islam itu tidak hanya cukup dengan logika, tapi menggunakan faktor hidayah itu, kita perlu untuk selalu memohon kepada Allah, ya, termasuk di dalam kita melaksanakan sholat itu, kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Duhai Allah, tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus. Para mitra Suara Giri FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama ini adalah sebuah konsep yang untuk disiapkan oleh Allah untuk memberikan pedoman kepada manusia agar memiliki tata kehidupan, agar memiliki etika kehidupan yang baik, agar memiliki norma kehidupan yang mulia di sepanjang perjalanan hidupnya. Maka Islam itu syarat dengan muatan-muatan di mana ada aturan-aturan yang bersifat ilahiyah vertikal di satu sisi, dan juga ada muatan-muatan horizontal di sisi yang lain. Inilah agama kita, di mana kemudian kita diajarkan oleh Allah untuk bagaimana kita berakhlak kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita diajari oleh Allah dan Rasulnya bagaimana kita kemudian bersikap kepada sesama manusia, agar bagaimana kita berakhlakul karimah kepada setiap manusia, termasuk kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Itu diajari di dalam agama. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu bahwa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ayat ini disampaikan oleh Allah bahwa setiap manusia itu diciptakan oleh Allah tidak ada yang sama. Semuanya itu memiliki nilai-nilai perbedaan. Ya. Rata-rata orang tidak kemudian bisa berjabat tangan. Orang kemudian tidak bisa saling merangkul, tidak bisa membangun persaudaraan, tidak bisa membangun toleransi kepada sesama orang itu, lantaran dia mengklaim bahwa orang lain itu berbeda dengan kita. Islam tidak mengajari hal yang demikian. Bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk nilai-nilai baik secara khusus, yaitu nilai-nilai akidah, nilai-nilai agama, nilai-nilai religius, tapi juga nilai-nilai secara umum. Sehingga agama kita ini komprehensif pemahamannya, subhanallah. Ini adalah semua kebenaran. Nah, tentang ayat yang saya bacakan tadi itu, saya akan coba sedikit lanjutkan. Bahwa rata-rata orang itu menganggap persaudaraan itu kalau dia itu sama. Kalau dia itu memiliki cara pandang yang sama, kalau dia memiliki hobi mungkin yang sama, bahkan agama yang sama. Tidak hanya demikian. Islam itu mengajarkan kita kepada umatnya untuk toleransi kepada semua manusia. Bahwa ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah watoniyah, ya, bahwa ada ukhuwah basyariyah. Itu semuanya adalah ajaran yang diajarkan di dalam agama ini. Para mitra Suara Giri FM yang saya muliakan,
Pernyataan seperti ini saya sampaikan untuk menguji betapa kemudian agama ini, konten dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi itu sesuatu yang benar. Sehingga tidak salahlah kalau kemudian kita pada ujungnya, titik kulminasinya, kemudian kita menyadari, kita berucap tiada Tuhan selain Allah. Para mitra Suara Giri FM yang saya muliakan, sama halnya dengan, mohon maaf ini saya berikan contoh supaya mudah difahami. Ada seseorang yang kemudian mengagumi seseorang. Kagum itu bisa karena pandainya, bisa karena mungkin secara fisik itu bisa karena cantiknya, bisa karena dia gantengnya, atau mungkin karena kehebatannya. Ada orang yang mengagumi seseorang itu karena kepintarannya. Ah, orang itu mah hebat, pintar, cerdas, luar biasa. Bagaimana orang itu bisa mengagumi, bisa kemudian mengucapkan, memberikan pengakuan secara lisannya bahwa orang ini hebat, sementara dia belum tahu sampai sehebat apa dia itu, sampai sekuat apa kemampuan orang itu, sehingga orang kemudian mengagumi dengan lisannya, hebat kamu, luar biasa kamu. Termasuk juga ketika orang itu mengagumi seseorang karena cantik dan gantengnya. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa mengagumi tanpa kemudian tahu, menguji sebelumnya? Itu sesuatu yang tidak masuk di akal tentunya. Ada orang lain mengatakan, oh orang itu hebat. Hebatnya di mana? Pokoknya hebat. Ini kan nggak masuk akal itu. Makanya Islam kita ini juga demikian. Biarlah diwariskan oleh orang-orang tua kita dulu. Dalam perkembangan berikutnya, kita tidak boleh mendiamkannya. Kita mesti harus belajar dan terus belajar. Sehingga kemudian kita menemukan bahwa agama yang kita warisi dari orang tua ini adalah sesuatu yang benar adanya. Menjadi agama yang memang tidak salah orang tua kita di dalam rangka untuk mewariskan kepada putra-putrinya termasuk kita semuanya. Sehingga para mitra Suara Giri FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahadat yang kita ucapkan itu bukan sesuatu pernyataan omong kosong. Adalah mempunyai muatan-muatan kebenaran yang sangat agung. Inilah yang dimaksud dengan pernyataan tadi itu, wattasdiqu bil qalbi. Pengakuan kebenaran itu menjadi sangat penting dalam rangka kemudian untuk menggerakkan seseorang bisa dengan ringan mematuhi, dengan ringan dia taat kepada Allah, dengan ringan dia untuk bisa menjadi orang-orang yang patuh dalam beragama. Boleh jadi ada seseorang yang bersyahadat, syahadat dia ucapkan dengan lantang dan fasihnya, tapi di sisi yang lain dia tidak taat kepada Allah. Sholat tidak dikerjakan, dia tidak pernah mengerjakan syariat-syariat sebagaimana syariat umat Islam. Puasa juga tidak pernah tahu, tidak pernah menjalankannya. Bahkan dia cenderung untuk melakukan kezaliman, cenderung dia kemudian melakukan kemungkaran, berbuat yang jahat kepada orang lain, ya, seperti itu. Itu sesungguhnya bisa kita runut dari sejauh mana dia mengakui, pengakuan dia terhadap syahadatnya tadi itu sejauh mana. Jangan-jangan dia hanya cukup mengucapkan syahadat tanpa makna. Nah, begitu. Jadi tanpa ada semacam kesadaran yang terbangun di dalam hatinya, sehingga tidak mampu menggerakkan dia untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat beribadah adalah orang yang dibangun rasa takutnya kepada Allah, rasa takutnya kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, takut kepada Allah ini mempunyai dua makna, mempunyai dua pengertian. Ada orang yang takut karena ancaman Allah. Saya tidak mau meninggalkan sholat, karena orang yang meninggalkan sholat itu nanti akan diancam oleh Allah di dalam neraka 40 tahun.
Jadi ada satu keterangan dalam kitab Fadhailul A'mal itu bahwa ancaman seseorang yang meninggalkan sholatnya sekali saja, zuhur misalnya, atau asar dan seterusnya, ditinggalkan dengan sengaja, amdan dengan sengaja, tanpa ada uzur syar'i, maka orang itu nanti akan menebusnya di dalam neraka selama 40 tahun. Naudzubillah. Padahal satu hari di akhirat menurut surat Al-Hajj, yauman indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Sementara orang yang meninggalkan sholat sekali saja diancam oleh Allah 40 tahun mendekam di dalam neraka kalau tidak diampuni dan tidak bertaubat kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Para mitra Suara Giri FM yang dimuliakan oleh Allah, ketika berita ini ditangkap di otak, ketika berita ini direkam di memori, tidak hanya di memori, tapi kemudian ini mampu masuk ke dalam relung hati, menjadi sesuatu yang diyakini, sehingga kemudian menimbulkan rasa takut terhadap ancaman-ancaman Allah itu. Maka disinilah kemudian letaknya betapa kebenaran yang dimaksud tadi itu, sehingga tidak menjadikan syahadat yang diucapkannya itu sebagai sebuah pengakuan yang palsu, tidak sebagai sebuah kesaksian yang palsu, tapi menjadi sebuah kesaksian yang benar adanya. Para mitra Suara Giri FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga takut kepada Allah itu kalau menurut orang-orang ahli tasawuf itu malah lebih tinggi lagi, yaitu takut jauh dari Allah, takut kehilangan Allah. Nah, ini sudah tingkatannya beda, ini sudah keluar dari makom syariat. Jadi ittaqullaha itu adalah bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Sehingga kalimat ini yang selalu menjadi diulang-ulang ketika berkhutbah, ya, menjadi rukunnya khutbah. Itu maknanya takut kepada Allah itu bukan berarti Allah itu sesuatu monster yang menakutkan, tidak. Ya, dalam pengertian ahli tasawuf itu takut kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang para mitra Suara Giri FM, kita ini seringkali takut terhadap sesuatu yang takut untuk kita hilang, takut kita jauh. Ada seorang tua yang anaknya katakanlah misalnya sudah usia kuliah, ya. Dia kalau kuliah itu pulang pergi, misalnya ke Surabaya, di Gresik, dia kuliah di Surabaya. Ini anak satu-satunya. Suatu malam anak ini suatu hari anaknya ini berangkat kuliah pagi, sampai larut malam dia belum datang. Orang tua itu gelisah, orang tua itu takut, ada semacam ketakutan. Kenapa orang tua itu takut? Takut kehilangan anaknya, takut kalau anaknya terjadi apa-apa di jalan, takut kecelakaan, dan bahkan takut, ya naudzubillah, ini takut sampai kemudian terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan. Inilah takut, ya, dalam kapasitas sebagai orang-orang yang masuk dalam level hakikat, masuk dalam level tasawuf tadi itu. Nah, para mitra Suara Giri FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kita belum sampai di sana. Ya, kita ini sampai pada rasa takut akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang merasa benar-benar takut terhadap ancaman Allah. Orang takut dan ngeri ketika seseorang itu nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam alam barzakh. Karena setiap orang itu dimasukkan ke dalam kubur itu sendirian. Dia akan ditanyai oleh malaikat Mungkar Nakir sendirian. Kalau dia belum beres, dia akan digebuki oleh malaikat itu sendirian, tanpa ada penolong orang lain. Beda dengan kalau kita di dunia ini, lalu kemudian kita ada masalah, kita sedang dianiaya oleh orang lain, ada banyak orang yang peduli, ada banyak orang yang menolong. Itu yang kemudian menjadi sebuah pemahaman kebenaran. Ya Allah, betapa nanti kalau saya di dalam kubur nanti sendirian. Kalau saya tidak sholat, siapa yang menolong saya nanti? Kalau saya tidak berpuasa, siapa yang menolong saya? Kalau saya tidak ngaji Quran, kalau tidak berbuat baik, siapa yang akan menemani saya di dalam alam barzakh nanti? Jadi itu adalah kebenaran-kebenaran yang diyakini di dalam hatinya, yang mampu menggerakkan hatinya untuk menjadi orang-orang yang
sadar dan mau mengikuti agama yang kita cintai ini. Makanya tadi di awal disampaikan al-Islamu, Islam itu menurut bahasa dimakna pasrah, menyerah. Kenapa menyerah? Kenapa pasrah? Karena adanya kesadaran. Saya sudah menyerah sudah, karena saya sadar bahwa engkau adalah orang yang hebat. Saya sadar bahwa Allah itu adalah sesuatu yang agung, yang luar biasa, yang memberikan kehidupan kepada kita. Sehingga tawakkalna 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah. Para mitra Suara Giri FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat, menjadi keterangan yang barokah. Kalau ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekhilafan dan kesalahannya, mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca doa bersama, mudah-mudahan Allah memberikan kajian kita pagi hari ini ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi ma razaqtana ilaina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.